Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat semua ya? Oke, masih ada di rumah terus kan? Nggak kemana-mana ya? Stay at home? Iya, karena untuk memutus penyebaran COVID-19 tuh kalian harus di rumah saja. Kalau tidak sangat perlu itu tidak usah keluar. Belajar juga selalu dari rumah. Ya, jadi ini namanya belajar secara virtual. Bu guru, Pak guru yang mengunjungi kalian lewat kalian bisa pakai laptop, bisa pakai handphone, dan tentunya kuota internetnya. Masih banyak ya kuotanya ya? Banyak nggak? Iya, Bu. Alhamdulillah. Ya, sip berarti bisa mengikuti pembelajaran ini ya. Oke, siapkan semuanya dari mulai alat tulis, kemudian buku-bukunya, buku paket, buku tulisnya, coret-coretannya. Sudah disiapkan atau belum? Yang belum segera, yuk. Yang belum siapkan. Yang belum silakan siapkan. Siapkan semuanya supaya kita bisa segera. Yuk kita langsung. Oke, sekarang izinkan Miss Dia share screen. Hari ini kita belajar tentang relasi dan fungsi. Ya, Miss sudah berikan materinya baik berupa video pembelajaran juga kalian Miss minta untuk baca buku paket, sudah Miss tentukan halamannya juga dan mencoba latihannya ya. Oke, sekarang kita coba buka untuk yang relasi dulu ya. Jadi ada dua, jadi ada relasi, ada fungsi. Hari ini kita pelajari. Mudah-mudahan cukup waktunya, mudah-mudahan kuotanya juga cukup ya. Dan tidak ada yang Miss nggak punya kuota. Ininya apa katanya istilah kalian kalau kuotanya nggak ada tuh apa? Sekarat ya. Aduh, ada yang bilang kuotanya sekarat gitu. Jangan ya. Karena kalau punya kuota jangan dipakai untuk main-main yang macem-macem tapi buat belajar. Oke, sekarang kita ke relasi dulu. Ya, terlihat layar Miss Dia? Memahami konsep relasi dua himpunan. Jadi kalau ada relasi-relasi itu apa dulu? Relasi. Ada yang tahu artinya relasi? Relasi atau apa? Hubungan. Hubungan. Iya, contohnya apa hubungan? Himpunan A dan himpunan B. Iya, himpunan A dan himpunan B. Selalu A dan B atau boleh yang lain? Boleh yang lain. Boleh yang lain. Iya, contoh hubungannya apa misalnya? Apakah kalian punya hubungan juga? Makanan kesukaan. Makanan kesukaan. Iya, berarti himpunannya apa dan apa? Hubungannya Iya, himpunan yang pertama apa, yang kedua apa kalau makanan kesukaan? himpunan pertamanya nama orang, himpunan keduanya nama makanan. Yes, good. Siapa yang jawab barusan? Badrian. Badrian, suaranya ya. Ya, oke, sip. Badrian, betul. Badrian sudah memberikan contoh ya. Ini teman-temannya tahu juga mudah-mudahan ini. Jadi yang pertama, himpunan satu adalah atau himpunan A misalnya, nama orangnya, nama siswa, nama siapa saja ya, nama dalam kelompok itu. Kemudian yang kedua adalah nama makanannya. Nah, dihubungkan dengan suatu hubungan yaitu apa tadi hubungannya nak contohnya? Makanan kesukaan ya. Itu hubungan. Yang lain lagi selain Badrian, siapa yang bisa memberikan contoh? Kalian lihat ini bisa kelihatan layar Miss Dia ini ada ruangan kita, room kita ada kelihatan? Oke, kita kasih contoh lagi yuk, contoh hubungan. Doh, kan sudah baca, sudah dilihat videonya juga. Contohnya banyak loh, Nak. Contohnya misalnya kalian di kelas belajar. Kamu namamu yang pertama himpunan nama-nama anggota kelas 81 misalnya atau 8 berapa aja. Yang kedua adalah mata pelajaran. Kira-kira hubungannya apa? Kalau himpunan A itu nama siswa, himpunan B itu nama mata pelajaran. Hubungannya apa ya?
Pelajaran Pelajaran kesukaan. yang Iya, disukai. pelajaran kegemaran, pelajaran kesukaan, pelajaran yang disukai. Atau bisa sebaliknya loh, pelajaran yang tidak disukai. Loh, itu juga boleh. Ya. Atau yang dekat dengan kamu di situ misalnya nama siswa dengan nama ibunya atau nama orang tua. Nanti hubungannya adalah anak dari. Itu ya, banyak. Ya. Sebetulnya relasi atau hubungan itu sebetulnya relasi. Dalam matematika sangat banyak. Nah, sekarang perhatikan, ini contoh. Memahami konsep relasi dua himpunan. Ada dua himpunan di sini. Semuanya perhatikan, ada himpunan A dan ada himpunan B. Yang A ini isinya apa? Anggota himpunannya berupa apa? Yang A berisi nama siswa. Nama siswa yang ya, B, ada di sini. Yang jenis B buku yang dibeli. jenis buku yang dibeli, betul ya. Yang lain bisa lihat juga. Yang A nama siswa, yang B jenis buku yang dibeli. Nanti dijabarkan anggotanya, ada novel, ada buku komputer dan seterusnya. Kalian bisa lihat di sini adalah diperoleh data dulu, didata dulu, didata. Himpunan A itu anggotanya ada berapa orang di sini? Tolong diperhatikan, dilihat. Ada 5. 5. Ayo yang benar, yang benar. Yang betul berapa? 4. 4. Kenapa 4? Karena Adip ini menyukai Adip membeli 2 buku. iya, nama Adip ditulis 2 kali. Kenapa harus 2 kali? Nanti ya ada hubungannya ya. Sekarang yang B, ada berapa macam buku? Yang B berapa jenis? 4 ya. Karena di sini novel ditulis 2 kali ya, ada 4. Mengapa ditulis satu-satu? Karena coba sekarang untuk menyatakan relasi, ada berapa cara menyatakan relasi atau hubungan? Yo, siapa yang sudah baca? Cara menyatakan relasi. Dengan cara diagram garis dan diagram panah dan diagram kartesius. Iya, diagram panah, diagram kartesius. Masih ada lagi tidak? Good, sudah 2. Himpunan pasangan berurutan. Yes, himpunan pasangan berurutan. Ada lagi? Atau sudah? Udah. Sudah ya. Jadi ada berapa cara berarti itu tadi? 3 cara. 3 cara. Ada 3 cara ya. Ada 3 cara untuk menentukan relasi. Bisa dengan himpunan pasangan berurutan, bisa dengan diagram panah, bisa dengan diagram kartesius gitu ya. Oke, Miss coba buka papan tulisnya di sini. Oke, kita kasih judulnya yang pertama. Perhatikan ya, ini khusus untuk relasi. Nanti yang kedua baru pemetaan. Oke. Loh, ada suara siapa itu ya? Siapa itu? Oh iya, nggak apa-apa kan, semangat berarti ya. Oke, kita kembali ke, iya ada yang baru masuk juga si Vivi, kita izinkan. Oke, sebentar. Oke ya. Sekarang yang pertama, kalian perhatikan kalau kalian sudah paham di sini, perhatikan bahwa ada dua himpunan A dan B. Kalian bisa membuat relasinya bisa dari A ke B, bisa dari A ke B, tapi bisa juga dari himpunan B ke himpunan A. Kita lihat coba bedanya apa. Tolong dibaca semua, diperhatikan ini layar Miss dia. Kelihatannya nggak usah diperbesar ya. Kelihatan, Bu. Oke, sip. Berarti di sini coba lihat semua. Nih, ada 2 jenis. Dari himpunan A ke himpunan B terdapat hubungan berikut. Coba lihat. Atau Miss perbesar dulu juga bisa. Sebentar. Oh, kok ada yang rame banget itu. Nih, nah tambah besar lagi. Buku yang dibeli ini didata lagi. Yang dibeli Risa dan Santi adalah novel. Yang dibeli Adip adalah 2 jenis. Buku komputer dan kesehatan. Yang dibeli Bara adalah buku pertanian. Kalau himpunannya ini dari A ke himpunan B, maka relasinya judulnya adalah ini sayang nak. Buku yang dibeli. Ya, buku yang dibeli. Ya,
Jadi anggota A-nya ini yang merah-merah ini. 1, 2, 3, sama satu lagi. Coba disebutkan anggota A-nya. Anggota himpunan A. Sebutkan, Nak. Risa, Santi, Mm-mm. Adip, Bara. Iya, ada 4. Sementara anggota himpunan B-nya Adip, Bara. Ada 4. Uh-uh. Novel, buku komputer, dan buku kesehatan, serta buku Iya, pertanian. itu ya. Oke, ini relasinya namanya buku yang dibeli. Tapi bagaimana kalau kita balik? Sekarang kita balik. Dari himpunan B ke himpunan A. Berarti yang ada di sebelah kiri adalah nama bukunya dulu. Nih, kita balik sekarang di bawahnya. Novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian yang merah ini jadi himpunan A. Ya, atau dari himpunan yang di depan. Sementara ini himpunan B-nya yang di belakang, nama anaknya. Sehingga bukan buku yang dibeli relasinya, tapi sebentar. Tapi sudah ke di sini beda. Ya, adalah Yang membeli. iya, anak yang membeli atau siswa yang membeli, ya kan? Berbeda ya. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. 1, menyajikan relasi dengan diagram panah. Nih ya, kalian kalau lihat di buku-buku kan seperti bentuk oval ya, bentuk lingkaran, makanya disebut diagram panah itu karena ada tanda panah. Lalu di sini tidak selalu berbentuk lingkaran oval gitu, tapi mau seperti ini, mau kotak juga boleh. Ya, mau kotak agak ini di sini tidak siku juga boleh, macam-macam boleh, Nak ya. Jadi tidak selalu harus seperti lingkaran lonjong begitu ya. Nah ini, seperti ini dihubungkannya menggunakan tanda panah. Makanya dinamakan diagram panah. Oke, sampai sini bisa lihat, bisa paham ini semua? Kalau A ke B ini buku yang dibeli, kalau B ke A siswa yang membeli. Oke? Paham ya? Ya, ngerti ya? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang selain dengan diagram panah, yang kedua tadi katanya himpunan pasangan berurutan. Himpunan, tinggal diberikan tanda lambang himpunan tuh himpunannya seperti ini, Nak. Nih, kurung kurawal buka. Nanti ada kurung kurawal tutup. Bagaimana caranya? Kalian tinggal lihat panah. Lihat panah. Buku yang dibeli, ini ada berapa panah yang sebelah kiri ini? Nih. Ayo. Ini ada berapa tanda panah di sini? 5. 5. Maka himpunan pasangan berurutannya anggotanya ada 5. Risa, Novel. Santi, Novel. Adip, nih seperti ini loh. Iya, ini. Jadi ada 5 anggotanya. Masing-masing dipisahkan seperti menuliskan koordinat loh. Ingat koordinat ya. Ada ada kurung buka, lalu anggota himpunan A, koma, terus anggota himpunan B, terus kurung tutup. Itu. Jadi seperti menulis koordinat titik. Ya, ingat kan koordinat titik ya? Nah, itu begitu menulis himpunan pasangan berurutannya. Karena di sini juga bisa dianggap himpunan pertama, himpunan kedua, X, Y. Seperti itu nanti berkembangnya. Kalau sudah membahas tentang fungsi. Ini juga sama ya. Nah, mengapa tadi pada saat bagian pertama tadi si Adip ditulis 2? Risa sama Santi juga 2 kali karena ini nih panahnya ternyata juga 2. Nah, ya. Di novelnya yang 2, sorry. Jadi di Adip ini ada 2 panah, novel juga punya 2 panah. Gitu ya, Nak ya. Paham ya? Himpunan pasangan berurutan ya. Supaya nanti kita bisa cepat ke latihan soal. Sampai sini ngerti, Nak? Yes, Oke ya, sip. Berikutnya, apa ini mau di screenshot? Apa tadi sudah SS belum ya sebelumnya pas awal? Belum ya? Lupa ya? Ada ya, ada yang sudah ya. Oke, sekarang berikutnya. Nah, ini kalau menggunakan diagram Kartesius. Beruntung kalian sudah belajar diagram Kartesius. Kamu kemarin sudah belajar diagram Kartesius, bidang koordinat Kartesius. Ini mirip.
Tapi, sekali lagi tapi, ini hanya kuadran berapa kalau dia di sini? Ingat nggak kemarin kalau bidang koordinat kartesius letaknya di sini, di kiri atas, ini kuadran berapa? Kuadran berapa, ayo? Kuadran, ayo. Kemarin ada yang katanya ini nggak jelas titiknya di mana, padahal ada kuadrannya. Ini kuadran berapa, nak? Kalau bidang koordinat kartesius, anggap ini sumbu X ke kanan. Harusnya ditambah ke kanan dan ke ini kan ini pusatnya ini, nih. Ini pusatnya ini. Sorry. Ini pusatnya, nak. Ini di sini 0 anggap, tapi tidak dicantumkan di relasi. Ini juga 0. Berarti ke sana positif kan? Sumbu apa? Kalau di bidang koordinat kartesius sumbu apa? Halo? Suaranya mana ya? Miss kecilin lagi deh biar kelihatan. Suaranya mana anak-anak? Waduh. Pantesan kok nggak ada. Masya Allah. Itu tahu hilang tiba-tiba deh, ya Allah. Sudah, Ya, Miss. kita lanjutkan lagi. Yuk, masih ingat kuadran tidak? Untuk koordinat kartesius, ingat? Masih. Ya, kalau tampilannya seperti ini artinya dia di kuadran berapa ini? Nih, ini. Tuh, ini kan anggap aja nih, ya 1, good. Ini sumbu X-nya. Cuma kalau untuk diagram kartesius beda dengan bidang koordinat kartesius. Kalau bidang koordinat dia ada 4 kuadran, tapi kalau ini seolah-olah dia hanya yang positif X dan Y-nya, jadi di kuadran 1 saja. Jadi di sini untuk ini anggap ini sumbunya atau pusatnya, lalu ke kanan untuk himpunan yang pertama. Ke kanan untuk anggota himpunan yang pertama ditulis. Ada Risa, ada Santi, ada Adip, ada Bara. Kalau anggotanya lain ya silakan ditulis anggotanya apa. Kalau di sini karena relasinya dari B ke A, maka ini himpunan pertamanya adalah himpunan yang ini, himpunan B ya. Halo. B. Oke, sekarang untuk himpunan yang kedua, kalau yang di kiri ini tadi relasi A ke B, maka yang vertikal ini yang ke atas himpunan B-nya. Sementara yang ini karena relasinya dari B ke A yang sebelah kanan, maka yang ini untuk ke atasnya adalah yang A, himpunan keduanya. Gitu nak ya, bedakan ya. Terus ini seperti membuat koordinat titik. Paham nggak di sini? Risa dihubungkannya sama novel karena Risa di sini membeli buku novel. Santi juga. Adip ada 2 titiknya karena kan dia membeli 2 buku. Ya. Terus Bara 1 dan seterusnya. Oke, bisa dimengerti sampai di sini sayang? Oke. Nah, Paham ya? Oke. Ya. Kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan. ada yang lebih ini yang ini kayak gini. Halo, apa-apa Oke, hayo itu berapa? kalau ngobrol, ayo kalau Dua, ngobrol sama 25 yang di rumah, di off-kan dulu mic-nya sayang ya. Halo, awas di off-kan dulu, di off-kan dulu. Halo. Oke, sekarang kita ke latihan. Yuk, kita ke latihan, kita ke bukunya. Hei, ini suara siapa ya? Suara siapakah ini? Oke, yuk kita lihat sekarang buka, boleh dari buku, boleh dari sini saja layar. Sebentar, ini masih kode. Iya. Sabar ya. Oke. Ya, babnya bab 3, relasi dan fungsi. Ini sudah dibaca anak-anak semua? Nih. Ada Galileo. Ada Galileo ya. Ya, kemarin Miss bikin video pembelajarannya kan bergantian bekerja sama dengan teman-teman di MGMP. Jadi pas nggak kebagian sehingga ini mungkin kalian lihatnya kok bukan Miss dia, ini suaranya yang buat videonya. Jadi ganti-ganti ya, tapi materinya sama kok.
Sekarang yang ini kita langsung ke, nih ini contoh yang makanan kesukaan. Sudah dibaca, Miss Tia yakin kalian paham. Yang ini ngerti ya? Contoh-contohnya saja. Himpunan A, anggotanya ada berapa di sini anggotanya? Halo? Halo? Nggak ada suara? 4 ya. Himpunan B ada berapa anggotanya? 3. 3 ya. Tapi di sini himpunan A ini ternyata pasangannya sama di anggota himpunan B. Nah, apakah itu suatu relasi? Relasi bukan? Maaf. Relasi bukan itu? Maaf, Miss, minum dulu. Itu relasi bukan, sayang? Relasi bukan? Relasi. Relasi. Boleh nggak relasi seperti itu? Boleh. Boleh. Contohnya gini. Boleh, Miss. Contohnya, orang tua kalian punya anak 4. Ini anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini nama ayahnya atau nama ibunya. Nah, ibu A ini 4 anaknya. Tuh, ada kan? Boleh. Atau kalau dibalik contoh yang kedua. Ini juga relasi. Nomor 1 ini punya A, punya B, punya C di himpunan B. Contoh saja, siapa tadi temanmu yang jawab? Ya. Punya pensil, punya buku, punya apa satu lagi, penghapus. Tuh, makanya punya 3-3-nya. Maka 1, A, 1, B, 1, C. Sementara 2 ini si Ani nggak punya. Si Ida nggak punya dan seterusnya. Jadi ini contoh-contoh relasi ya. Nanti berbeda dengan fungsi, tapi nanti kita ke yang sudah kalian kerjakan. Miss harap sudah mengerjakan. Iya, ayo kita berlatih 3.1. Sudah dikerjakan semuanya ini? Sudah, Miss. Sudah. Nomor 1 mudah? Bisa? Agak susah. Iya, kita lihat sama-sama ya. Di mana letak susahnya ya. Yuk. Oke, kita cek. Miss taruh di sini misalnya. Ya, kita pakai ini namanya Jamboard ya. Jadi Miss Tia pakai Jamboard itu papan tulis virtual. Iya, coba kita lihat nomor 1. Iya, kelihatan? Kelihatan tidak, sayang? Anak-anak semua? Kelihatan ya. Bentar ya, ini baterai Miss low. Ya. Oke, sudah terang lagi. Ya, sekarang nomor 1. Himpunan A anggotanya ada berapa, Nak? Ada 4. Ada 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Iya. Iya, ada 4 anggota ya, 4 elemen himpunan. Ingat nggak? Ada 4 ya. Oke, kita tulis di sini misalnya 1. Ya, sebentar ya. Kurang kereng di sini, kita lihat sebentar. Terus 4, 9, 16, 25. Anggota himpunan B-nya ada berapa? Miss, itu kelipatan ya, Miss ya? Kelipatan. Kita pikir bareng-bareng dulu sebentar. Ada 5. Kalau yang B? 5. Yang B ada 5. Nah, sekarang anggota A dulu. Ada 4. Ada 9. Sambil mikirin ini. 4. Hubungannya sama 1, 2, 3, 4, 5 apa ya? Gitu kan. Lalu 9. Hubungannya sama angka 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira apa ya? Kan gitu kalian ya. Kalian hubung-hubungkan. Kuadrat dari. Iya, ada yang jawab tuh.
Kuadrat Kuadrat dari. dari. Iya, ada yang menjawab kuadrat dari katanya. Berarti 4 kuadrat dari berapa? 1 dan 2. 4 itu kuadrat dari 1 dan 2. Are you sure? 2 terus Iya. 2. Terus. 9 kuadrat dari 3, Mm-mm. 16 kuadrat dari 4, Nah, good tuh kan ya. Tuh, yang lain paham nggak ya? Kuadrat dari nak katanya nak. Kami. Iya, kuadrat dari. Jadi di sini ada angka, Mas taruh dulu ya. Ini kalau 3, 4, dan 5. Ini himpunan A dan himpunan B. Ya. Himpunan A-nya tadi sudah ketemu. Kita hubungan dengan tanda panah, namanya juga diagram panah. 4 ini hubungannya kedua. Iya di sini. Pakai panah harus lurus ya sebetulnya. Bagusnya lurus. 9 dihubungkan ke 3. Ya, tuh lengkung juga boleh. Nomor yang 16 ke 4. iya. Yang 25 ke 5. iya, karena 25 adalah kuadrat dari 5. Awas loh, bukan yang B loh. Coba, yang B apa kalau B? Nih. Akar dari. 4 akar dari 2. Bukan. Jadi yang betul adalah kuadrat dari. Jadi 4 kuadrat dari 2. 9 kuadrat dari 3 dan seterusnya. Loh, kenapa kok 1 nggak punya pasangan? Ayo. Kenapa karena 1? kuadratnya 1 nggak ada di Iya, himpunan tidak lima. ada di Dan dari 1 ya 1. Himpunan A. tidak ada di Himpunan A. anggota himpunan A gitu ya. Jadi nggak masalah. Tapi kan betul terhubung kuadrat dari. Walaupun ada anggota B yang nggak punya pasangan di A, oke, nggak masalah. Ya, jadi nggak apa-apa. Kuadrat dari di sini himpunan A dan B kita lihat. Nah, itu ya. Jadi harus bisa membaca atau membuat relasi dari himpunan yang disediakan. Oke, ya jelas ya. Tadi begini nggak ngerjakannya? Atau tidak dikerjakan, tapi cuma dicontreng doang. Ayo, jangan ya, pakai cara ya supaya paham ya. Mau di SS mungkin di SS dulu, silahkan. Sudah. Oke, sudah. This is number 1. Oke, ini nomor 1. Kita lihat sekarang nomor berikutnya atau yang kamu rasa sudah mengerjakan tapi loh kok yang agak susah yang ini gitu. Mau nomor 2 atau mau nomor berapa? Lanjutnya. Mau nomor 2? Oke, nomor 2. Sudah dicoba? Sudah. Kita lihat sekarang number 2. Ya, nomor 2 ada yang bisa menjawab? 2 kali dari. 2 kali dari. Kita lihat. Sebentar kita tunggu. Kelipatan 2. Kelipatan 2. Ada yang kelipatan 2. Ada yang 2 kali dari. Iya. Bahasanya yang betul Kelipatan apa ya? 2. Kita cek. Iya, Ya, betul. kita lihat sekarang ya. P-nya 2, 3, 4, 6, 8, 10. Q-nya 1, 2, 3, 5. Sudah dibuat pasangannya. 2, 1, 4, 2. Jadi, apa tadi? 2 kali dari, betul? Kita tinggal 2 dari. Ya, kelipat. Gimana? Kelipatan 2 dari. Kelipatan 2 dari. Kelipatan 2 dari. Kelipatan 2 dari. Kelipatan 2 banyak nggak? Kelipat. Betul, kelipatan 2 dari. Ayo, kelipatan 2 dari 2 adalah kelipatan 2 dari 1. 4 adalah kelipatan 2 dari 2 gitu ya. Jadi kalau kita membuat relasi itu silakan dibaca dari himpunan pertama dan keduanya. Enak nggak? Betul nggak? Contoh tadi yang 2 kali dari misalnya ya. 2, nih 2 adalah 2 kali dari 1. Betul tidak? Betul ya. Betul kan ya? Oke, kalau itu kan betul. 2 itu kelipatan 2 dari 1. Hasil kali ya. Sebentar Miss besarin deh biar enak. Nah,
Betul ya? Nah, sekarang kalau yang 4 dan 2, 4,2. 4 adalah apa tadi yang enak? Kelipatan 2 dari 2 atau 2 kali dari 2? Ayo. Oke, jadi yang betul yang mana? Ayo, tentukan relasinya adalah 2 kali dari. Sip, ya itu ya. Oke ya, sebab kalau tadi disebut kelipatan 2 dari, kelipatan 2 itu artinya ada banyak. Bisa 2, bisa 4, bisa 1000. Yang penting dia bilangan genap. Jadi lebih tepat adalah 2 kali dari. Itu ya. Oke, next. Kita ke nomor berikutnya. Kita lihat lagi nomor 3. Sudah sampai nomor 3 belum ngerjakannya? Sudah. Oke. Jawabannya? Nomor 3 jawabannya apa ya? Ya, kita tunggu. Iya. Tentukan aturan relasi yang mungkin. Ayo pikirin. 0, 1, 4, 9. Kuadrat dari. Iya, mirip sama yang nomor 1. Mirip banget sama yang nomor 1. Mirip banget. Jadi kalau 0 kuadrat dari berapa? Iya, 0 kuadrat dari 0 ya. Kan 0 kuadrat sama dengan 0. Kalau 1 pasangannya siapa? 1 pasangannya berapa? Berhenti nih, nggak jadi nih. Mau ngarah kemana dia? 1 mau kemana? 1 ya. Terus kalau 4? 2. Karena 4 sama dengan 2 kuadrat. 4 adalah kuadrat dari 2. Kalau 9? 9 pasangan juga. Yes. Oke, toh. Gitu ya. Jadi kuadrat dari. Oke, baik. Sebelum membahas yang relasi lagi, sekarang Miss dia tanya. Sudah ada belum yang sampai bacanya tentang daerah asal, daerah kawan? Tadi sudah belum? Sudah. Sekarang misalnya begini nih. Misalnya seperti ini. Coba. Ada daerah asalnya enggak? Ada. Iya, daerah asalnya yang mana? Yang A. Yang A. Himpunan A ya. Himpunan A. Anggotanya? Atau domain ya, Bu? Ya, betul. Atau domain. Himpunan A, Ibu Miss perkecil dulu di sini. Oke. Daerah asalnya kita cek. Iya, ini tadi panahnya ngikutin ya. Jadi nggak bisa. Iya, kita balikin lagi. Nah, sekarang kita nggak pakai panah deh. Oke, anggap aja nggak usah pakai panah, kita hapus panahnya. Ya, daerah asalnya tadi adalah himpunan A ya. Himpunan A, anggotanya ada berapa? Ada 4. Ada 4, 0, 1, 4, 9. Kalau tadi daerah kawan, yang mana daerah kawan? Yang himpunan B. Himpunan B. Himpunan B. Coba disebut anggotanya daerah kawan. 0, 1, 2, 3, 4. Iya, semua ya. Semua ya. Daerah kawannya berarti semua. Semuanya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Satu lagi daerah apa, Nak? Daerah hasil. Daerah hasilnya. Atau istilahnya apa kalau daerah hasil? Range. Kalau daerah hasil, berapa anggotanya? 4, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Yang lain suaranya mana ya? Kok suaranya itu lagi ya. Kalau sudah baca, Miss rasa kalian paham apa itu daerah asal atau domain, daerah hasil atau range, daerah kawan ya atau kodomain. Oke ya. And then kita cek lagi ke sini. Nah, number 4. Pertanyaannya nama relasi yang mungkin.
Gambarlah diagram. Miss rasa gampang banget ini ya. Ini pelajaran IPS kan, pengetahuan umum lah, bukan hanya IPS. Apa dong relasinya sayang? Jakarta, Ibu kota. Malaysia, Dari Thailand, kota. Filipina, India. Ibu Hah? Kota dari. Wah, Dari ibu kota. enggak, ini kayaknya ada something wrong here. Please attention. Ada sesuatu yang tidak pada tempatnya enggak di Ada yang sini? salah nih. Oh, yang salah Oh, Miss. apanya? Yang mana? Itu Iya, Miss, ada yang yang salah salah. itu. Iya, yang mana dong? Itu nama Jakarta kota terbalik sama mana, Indonesia. Pak? Iya, Indonesia kan ketukar ya. Jakarta Ya, kan ibu iya. kota. Makanya ini yang Miss dia bilang buku paket, apalagi LKS, itu juga sangat mungkin terjadi kesalahan. Jadi yang penting kalian ngerti caranya benar mengerjakan, itu bisa aja yang salah ternyata bukunya. Ini contohnya begini. Ini kalau mau kita buat relasinya apa coba? Harusnya yang benar kan ibu kota dari, tapi Iya. karena ada negara di himpunan A, terus juga ada ibu kota di himpunan B. Iya, jadi ketuker ya. Sekarang kalau mau ditukar, yang mana? Supaya bisa dibuat relasi. Yang Malaysia, Jakarta sama Thailand, Indonesia. Filipina, India ditukar sama New Delhi, Oh, New berarti Delhi. Malaysia ke bawah, gotong ke kanan ya. Nah, New Delhi ke bawah, gotong ke kiri ya. Jakarta jadi pindah. Betul. Sehingga nanti berarti ininya apa dong? Relasinya. Kan ini tadi nama negara. Yang ini nama kota, nama ibu kota. Maka relasinya adalah Ibu kota dari. ibu kota dari. Ayo. Kan ini udah dibalik. Iya, kalau mau ibu kota dari berarti ini justru yang apa? Indonesia dan Ya, Jakarta himpunan B. dibalik. Betul. Iya, Ya. Indonesia dan Jakarta. Oke, dibalik nih. pahamlah. Ya, anak-anak paham semua. Jadi kalau tadi kotanya yang ada di sini berarti ibu kota dari Jakarta, ibu kota negara Indonesia. New Delhi, ibu kota negara Kuala Lumpur. Yes, New Delhi kok Kuala Lumpur, India. Jadi New Delhi sama India, Malaysia sama Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Thailand sama Bangkok, Bangkok, Thailand. Bangkok. Ya, Filipina sama Manila. Iya, gitu ya. Oke, then. Ya. Oke. Perlu dibahas ke bawah lagi atau kita bisa langsung ke fungsi? Nomor 5 dulu. Atau bisa langsung ke fungsi, apa bedanya fungsi? Ini waktunya tinggal sedikit. Nanti buat latihan ya ke bawahnya ya, satu lagi deh, number 5. Buatlah diagram kartesius dari relasi, bilang sebentar. MU kalah sama Aston Villa. Iya. Ada Van de Beek main. Iya. Nih nomor 5 nak. Lihat Satu lebihnya dari. Berarti 2 dipasangkan ke mana? 1 lebihnya dari. Ini nomor 5. Relasinya, baca relasinya. Ini relasinya. Dibaca relasinya. 1 lebihnya dari. Bacanya satu-satu. 2. 1 lebihnya dari. Dengerin. 2. 1 lebihnya dari berapa? 1. 2 itu punya kelebihan 1 dari berapa? Oke, sebentar. Miss dia punya angka 10. 10 itu kalau dilebihin 1 berapa? 11. Berarti kata-katanya kalau pakai 1 lebihnya gimana? Kita katakan seperti apa? 10 itu kalau dilebihin 1 jadi 11. Maka kalau dibuat kata-kata yang bagus, 11 adalah 1 lebihnya dari
10 gitu ya. Berarti kita kembali ke himpunan A. 2 adalah Lebihnya dari 1. Jangan lebihnya dari 1. 2 adalah 1 lebihnya dari 1. Tuh, ayo, bingung nggak? Ayo, coba bawa kemari deh, number 5. Jangan bingung, jangan bingung. Ini sering nanti, yang seperti ini akan sering, ya. Sering ada. Oke. Diulang lagi yuk. 2, 1 lebihnya dari 1. 1. Ya kan? Bingung nggak sampai sini? Jangan bingung ya kalau dibuat relasinya. Bentar ya, agak macet. Terus 3. Ayo dong dipakai kata-kata. 3. 3 Satunya. Jangan lebihnya 1. Ayo, jangan lebihnya 1. 1 lebihnya dari, gitu loh, Nak. 3, satunya lebih dari 4. Kok satunya lebih dari? Yang benar. Ayo yang betul. Diulang. Iya ini. 3 lebih satunya dari 4. Coba bentar. Ini dibaca yang benar. Nah, 2, 1 lebihnya dari 1. Kan gitu kan? Ya Allah, jadi ketawa-tawa kita ya, biarin ya, daripada kamu bersedih-sedih, kita ketawa. 2 adalah 1 lebihnya, ininya dibaca asli. 2 itu 1 lebihnya dari 1, ya kan? Terus 3 itu 1 lebihnya dari 4. 4 apa 2? Ulang. 3 itu 1 lebihnya dari berapa? 2. Ada nggak angka 2 di sini? Ada. Berarti ini tidak 3 nanti tidak punya pasangan, kan gitu? Jelas nggak? 2 pasangannya 1, 3 pasangannya 2. 2 nggak ada di sini, maka ini tidak punya pasangan, tidak usah. Sekarang 5 punya pasangan nggak? 5. Baca komplit. 1 lebihnya dari 4. Nah, berarti 5,4. 5 panah ke 4, ya kan? Ya enggak? Terus 9. Punya pasangan enggak 9? 9. Harusnya berapa? Harusnya 6. 8. Ada enggak 8 di sini? Berarti 9 enggak punya pasangan, nanti jomblo ya, gitu loh. Terus 12, ada pasangan enggak? Ada 13. Coba baca yang benar. Ada, Miss. Harusnya berapa? Oh, iya ada. Nah, 11. Ada nggak 11 di himpunan kedua? Nggak ada kan? Nggak ada. Gitu. Tuh, berarti hanya ada 2 panah ya. Tuh, hati-hati. Ya, paham ya? Caranya ngerti ya? Oke. Nah, itu gitu caranya, Nak ya. Jadi harus dibaca relasinya apa itu kamu mengerti dulu. Oke, untuk nomor 6 dan seterusnya, please do as your exercises. Jadi silakan latihan karena Miss akan nerangkan sebentar. Ini tinggal 3 menit tapi Miss mau ngasih sedikit materi tentang yang fungsi. Dikit nggak apa-apa deh. Apa bedanya fungsi? Lihat-lihat semua. Memahami konsep fungsi.
Ini kok berisik banget, dari mana ya, Nak? Dari mana ya tadi ya kok? Sekarang yang fungsi. Fungsi. Oke ya. Fungsi. Apa bedanya relasi dengan fungsi? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Ada yang bisa membantu teman-temannya apa itu fungsi? Oh, ada fungsi, ada yang bukan fungsi. Kok diem? Apa ciri-cirinya kalau fungsi? Oke, sekarang gini, perhatikan dulu, Miss kasih bayangannya begini. Kalau misalnya ini yang di sini nih nama anak. Miss gak tulis anaknya, tapi ini ada nama anak. Ada 5 orang anak. 5 ya. 5 titik ini menandakan 5 anak. Lalu yang sebelah kanan adalah nama ibunya. Ada 1, 2, 3 orang nama ibu. Yang kiri nama apa, Nak? Anak. Yang kedua nama apa? Nama ibu. Misalnya himpunan pertama ini si A, taruhlah si A, si Ali ya, si A, si B, si C, si D. Miss dia kalau nulisnya iya gini deh. Terus ini si X, ibu Y sama ibu Z. A ini anaknya ibu X. B ini anaknya ibu X juga. C ini anaknya ibu Y. D anaknya ibu Z nih misal ya. Ya kita hubungkan. Nah, kalau seorang anak ada nggak yang nggak punya ibu? Ada yang E. Ada yang E. Hah? Loh enggak. Miss tanya di kehidupan sesungguhnya ada nggak anak yang nggak punya ibu? Ada. Hah? Ada yang nggak punya ibu? Enggak ada. Nggak ada. Ibu yang melahirkan Nggak ada. ada nggak? Pasti ada kan? Pasti ada kan? Pasti. Nah, maka setiap anak pasti punya ibu. Anggap aja ibunya memang ada di B. Artinya setiap himpunan A, himpunan pertama selalu punya pasangan di himpunan kedua. Tapi maaf ya misalnya ada pasangan yang baru menikah. Ibu itu si istri atau kita sebut ibu kan belum punya anak misalnya. Berarti kalau kita balik, misalnya kita balik nanti, mungkin nggak seorang ibu yang nggak punya anak? Mungkin. Nah, jadi mungkin nanti anggota himpunan B yang tidak punya pasangan di A. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari aja. Tapi intinya bahwa yang disebut fungsi, coba perhatikan, Miss besarin di sini. Kamu biasanya kalau habis ini PJOK itu biasanya on time langsung belajar ya, Nak? Atau nggak pernah? Sekarang lagi ulangan. Oh, ulangannya jam berapa nanti? Jam berapa? Sekarang lagi kasih. Sekarang boleh. Oke. 10 menit lagi bisa? Bisa. Bisa, oke ya. Oke, sekarang perhatikan perbedaannya. Oke, sekarang lihat ya, perbedaan antara fungsi dan bukan fungsi. Fungsi itu kalian lihat di himpunan yang sebelah kiri, himpunan pertama. Fungsi itu, coba A pasangannya X, B pasangannya dan Z. Coba lihat, apa bedanya fungsi dengan bukan fungsi? Temukan perbedaan antara yang disebut fungsi dengan yang bukan fungsi. Apa ya? Kalau yang fungsi, kalau yang fungsi itu setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Kalau yang bukan fungsi? Ayo, sebetulnya bisa dibaca Tidak tuh yang pasangan. label kuning. Yang bukan fungsi itu Mungkin adalah kalau memiliki anggota A yang tidak mempunyai pasangan. Iya. pasangan dengan anggota B, dan kalau bukan fungsi, anggota A tidak mempunyai pasangan di B. Susah nggak?
dan ada anggota A Iya. yang mempunyai lebih dari Tinggal satu. baca loh ya. Tinggal baca. Coba perhatikan di sebelah yang kiri, yang kotak yang kiri. Ini selalu punya pasangan. A, B, C ini selalu punya pasangan. Selalu punya pasangan. Selalu punya pasangan. Dan pasangannya dia cuma satu. Ada nggak yang double? Lihat. Himpunan A, Oh, himpunan double A. Ada nggak yang panahnya 2? Himpunan A. Ada nggak? Nih, himpunan A, pas 1, pas 1, pas 1 juga nih, pas 1 semua ya kan? Nggak ada. Ada Miss, ini yang anggota himpunan B, ada yang pasangannya 2, nih Y ini pasangannya B sama C, boleh? Nih, lihat di sini, boleh? Boleh, kan yang kita perhatikan hanya yang himpunan yang A saja. Himpunan B mau dia double, mau triple, mau jomblo, it's okay. Nggak punya pasangan ya, nggak apa-apa. Asal dia bukan himpunan A, bukan himpunan yang pertama gitu loh. Jadi kalau disebut fungsi, maka himpunan yang pertama itu pasangannya selalu tepat satu. Dan harus punya, tidak boleh jomblo, tidak boleh tidak punya pasangan, tidak boleh pasangannya itu double, triple. Jadi dia setia. Gitu. Punya pasangan dan setia. Itu ya dah. Bandingkan dengan yang sebelah kanan kotaknya nih. Ada nggak yang jomblo? Himpunan A-nya loh yang dilihat, himpunan pertama. Ada yang jomblo nggak? Artinya tidak punya pasangan. Banyak. Ada nggak yang pasangannya double? Ayo, ini ada yang nganggur, ini nganggur A-nya, ini nganggur C-nya, ini double A-nya pasangannya, tuh, ini bukan fungsi. Sebab kalau fungsi, nah gampangnya, kalau fungsi itu himpunan pertama pasti nggak pernah nganggur, nggak pernah double, triple gitu ya. Jadi nggak pernah jomblo, nggak pernah double juga. Untuk yang A, adapun yang himpunan kedua atau himpunan B, bodoh amat, mau double, mau triple, mau nganggur, terserah. Yang penting hanya himpunan yang pertama. Gitu loh. Nah, itu konsepnya fungsi di situ. Oke, sampai sini ngerti? Halo, sampai sini ngerti? Ya, ngerti ya? Oke, nanti di sini bukan di sini lagi, tapi nih contohnya nih. Kalau contoh di buku paket itu seperti apa ini namanya? Sandi. Bagus loh ini kalau sudah kalian baca. Nanti di soalnya juga ada, silakan dikerjakan, dicoba. Kalian bisa melihat begini. Dari sini juga nanti kelihatan dia fungsi apa bukan dari himpunan pasangan. Nih ya, ada domain, ada kodomain, itu juga harus kalian pelajari juga. Oke, karena mau ulangan, ini 10:06, ada yang perlu dibahas lagi mungkin atau ditanyakan? Ada? Tuh ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Nggak ada, Mau konsentrasi ya? Nih ya. Satu lagi yang ada di buku paket nanti bisa kalian pahami. Ini namanya apa tadi yang seperti ini? Yang ada di kolom yang sebelah kiri. Himpunan kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutupnya, terus ada kurung seperti menuliskan titik koordinat. Namanya apa tadi? Tuh, ada kurung kurawal buka dan tutup. Himpunan berurutan. Himpunan. Ada yang kurang tuh tengahnya himpunan. Ini sepasang. Iya. Himpunan pasangan. Himpunan karena nulisnya pakai tanda himpunan. Pasangan karena berpasangan. Berurutan. Oke. Ini coba kita lihat. 1,A, 2,A, 3,A. Ini fungsi. Kenapa kok fungsi? Kalian lihat anggota yang kiri 1, 2, 3 itu pasangannya cuma 1. Ya, cuma 1. Beda dengan yang B.
Ya, bukan diambil maksud Miss yang sebelah kanan. 1, A, 2, A, 2, B. Apakah ini pasangannya hanya satu yang sebelah kirinya? Enggak. Mana yang tidak satu? Ya, Yang tidak satu mana? 2. Angka 2 ini punya dua pasangan, yaitu A dan B. Jadi angka 2 panahnya 2, pasangannya 2. Gitu. Ini yang menyebabkan dia adalah bukan fungsi. Tapi kalau ini 1, 2, 3 ditulisnya hanya satu kali. Maka ini adalah fungsi. Yang kanan kok A semua, Miss? Ya, nggak masalah. Kan kita konsentrasi ke himpunan yang kiri atau yang pertama. Oke, understand? Ya, sampai ke bawah silakan dipahami. Dipahami. Coba deh Miss cek. Yang nomor 2. Kenapa ini bukan fungsi nomor 2? Ayo. Nih. Ini nak. Sama dengan nomor 1. Angka 2-nya ini mendua. Ya kan? Iya. Nomor 3. Nomor 3. Ada yang mendua juga, yaitu angka 1. Iya. Dan seterusnya. Gitu loh. Oke ya. Sip. Nah. Ya, sampai sini dulu. Sampai di sini dulu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin masih mau ditanyakan. Atau sudah cukup? Tidak. Ini sama siapa? Apa tuh? Ulangannya sama siapa? Bu Nunung ya. Bu Nunung. Ya. Oke. Sudah belajar belum? Sudah. Tuh ada yang baru mau masuk juga nih. Oke, ya sip sebentar. Ya, jadi sudah sampai relasi. Mudah-mudahan kalian paham. Tinggal silahkan latihannya untuk 3.1 dan sampai ke 3.1 dan 3.2 ya. Ya, sayang ya. Iya. Oke. Kerjakan. Nanti kalau memang itu diskusi gitu loh, diramekan diskusinya di Telegram boleh. Itu ya. Kalau ada yang nggak bisa ditanya. Karena apa? Miss kan di sini jatahnya hanya 1 hari, yaitu hari Rabu ini. Nanti kalau memungkinkan seperti yang sebelumnya, misalnya nanti entah ulangan, entah meeting online, kalau kalian perlu nambah, Miss bisa di Jumat siang gitu. Ya nak ya, supaya semuanya nggak ada yang ketinggalan. Di sini aja nih hanya berapa ini orang? 40 orang, ya kan? Oke, ya baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan hamdalah. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, dipelajari lagi. Tetap semangat, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Tetap rajin belajarnya, belajar matematika dan belajar yang lain ya. Mudah-mudahan tidak kesulitan. Kalau ada kesulitan, diskusi, jangan diem saja. Oke, kurang lebihnya Miss Dia mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, dadah. Silahkan boleh selesai ke mata pelajaran yang lain.